Halo, Assalamualaikum. Jumpa lagi di Fitri Marisa Channel. Pada kesempatan kali ini saya akan sharing dengan teman-teman semua terkait dengan bagaimana strategi lolos hibah penelitian, khususnya penelitian-penelitian yang didanai di Kementerian Negara Republik Indonesia. Oke, saat ini mungkin sedang menunggu tanggal atau timelines untuk menunggu diterimanya atau penerimaan proposal hibah. Nah, sambil menunggu ini kita bisa belajar bagaimana strateginya supaya bisa lolos hibah penelitian. Pertama, yang harus kita pahami dalam strategi lolos hibah ada tips trik yang harusnya kita pahami sehingga kita bisa menerapkan ini. Saya akan share dengan pengalaman yang sudah saya miliki untuk teman-teman semua. Semoga ini menjadi satu referensi yang bisa membuat teman-teman terinspirasi untuk bisa menulis hibah. Pertama, yang harus kita lakukan adalah kita harus menyesuaikan payung riset dari pemerintah. Jadi saat ini misalnya yang menjadi payung research adalah prioritas riset nasional perguruan tinggi, maka kita harus menyesuaikan riset kita dengan payung riset tersebut. Apakah kita nanti akan masuk ke skema LPDP atau menggunakan yang APBN dan yang lainnya, tentunya kita harus menyesuaikan dengan payung riset nasional perguruan tinggi yang sudah di-share oleh pemerintah beberapa waktu yang lalu. Teman-teman bisa melihat di YouTube-nya. Kemudian yang kedua adalah tim pengusul dan mitra. Jika penelitian itu adalah mewajibkan mitra atau penelitian, tim ini harus memenuhi persyaratan. Jadi nanti pada saat kita membuka di aplikasi, misalnya di aplikasi penerimaan proposal seperti Bima, ini akan diminta kita menyesuaikan timnya. Mungkin jumlahnya harus berapa, kemudian terdiri dari apa saja, kita harus cermati. Misalnya terdiri dari dosen dan mahasiswa atau mungkin boleh boleh dari kalangan umum, ini kita penuhi itu. Kemudian jangan lupa bahwa disiplin ilmu tim ini kalau bisa adalah melengkapi dari tema atau topik yang kita usulkan itu supaya nanti relevan apa yang ada di dalam tema dan sesuai dengan adanya susunan dari tim. Nah, itu akan memberi nilai plus dari penelitian kita. Dan yang ketiga adalah ini sangat-sangat penting, yaitu harus sesuai dengan template gitu. Nah, kalau sesuai dengan template, maka kita harus mencermati setiap poin-poin atau setiap aspek-aspek dalam template itu apa saja yang dibutuhkan. Contohnya, poin-poin yang diwajibkan ada itu harus kita penuhi. Kemudian jumlah maksimal kata itu juga harus kita penuhi, tidak boleh lebih. Kemudian jumlah kata dalam keywords atau kata kunci itu juga harus sesuai dengan panduannya. Serta referensi, terutama style mensitasi, kemudian referensinya itu harus sesuai, artinya yang disitasi sama dengan referensi dan gaya referensi seperti stylenya entah itu IEEE, kemudian atau mungkin yang lain. Tapi kalau untuk template penelitian yang menjadi hibah secara nasional adalah umumnya menggunakan penomeran. Nah, penomeran ini bisa menggunakan Vancouver atau bisa menggunakan IEEE gitu. Dan yang keempat adalah wajib menyesuaikan TKT. TKT itu adalah tingkat kesiapan teknologi. Nah, ada dua jenis penelitian yang sesuai dengan yang di buka dalam hibah. Yang pertama adalah penelitian dasar, itu TKT-nya adalah 1 sampai dengan 3, kemudian penelitian terapan itu TKT-nya 4 sampai 6. Nah, kira-kira gambaran TKT-nya adalah seperti ini. Saya menjelaskan TKT di dalam YouTube yang di dalam video yang lain, nanti teman-teman bisa mencari di dalam channel saya. Jadi intinya untuk TKT ini adalah perjalanan pengembangan teknologi. Jadi mulai untuk penelitian dasar itu TKT 1 sampai dengan 3, kemudian TKT 4 dan 5 adalah penelitian terapan gitu. Nah, kemudian dalam prosesnya ini kita perlu juga melihat untuk latar belakang. Nah,
strategi yang kelima adalah latar belakang ini harus menyebutkan semua aspek-aspek yang diminta di dalam proposal. Nah, misalnya di dalam proposal itu, dalam template itu biasanya menyebutkan yang harus ada di dalam latar belakang itu apa saja. Umumnya berisi rumusan masalah, kemudian pendekatan pemecahan masalah, state of the art dan kebaruan, serta peta jalan atau roadmap penelitian. Dan di dalam penjelasan template itu juga menyampaikan bahwa latar belakang itu untuk proses sitasi dan proses mengulas terkait dengan latar belakang masalah itu adalah merujuk pada penelitian yang tidak lebih dari 5 tahun ke belakang gitu ya. Jadi diupayakan bisa memenuhi itu. Dan dari aspek kelima ini tadi, yang paling penting yang harus disoroti adalah state of the art dan juga roadmap. Nah, state of the art ini adalah kondisi terbaru, di mana yang mana kondisi paling mutakhir dan yang terbaik dari penelitian atau teknologi pada bidang tertentu saat ini. Nah, di dalam state of the art itu setidaknya mampu menjawab apa yang sudah dilakukan orang lain sampai hari ini dan di mana posisi penelitian kita dibandingkan penelitian sebelumnya. Biasanya state of the art itu berisi ringkasan temuan penelitian terbaru, metode pendekatan yang saat ini dianggap efektif, kemudian kelemahan atau gap dari penelitian sebelumnya atau celah riset yang akan diisi dalam penelitian kita. Dan ini contohnya adalah state of the art yang sudah pernah saya unggah dalam proposal dan didanai. Jadi ini adalah contoh gambaran state of the art yang tentunya dijelaskan dalam narasi. Nah, teman-teman bisa membuat hanya narasi saja atau ditambahkan gambar. Nah, jadi kalau ditambahkan gambar berarti penjelasannya bisa seperti ini dalam gambar. Jadi dari tahapan tahun itu sesuai dengan perkembangan teknologinya. Jadi fokus ke teknologinya itu apa yang ada di sana. Misalnya tahun 2015 sampai sebelumnya ini apa saja, kemudian tahun sekian apa saja dan seterusnya. Dan di sini memberikan informasi pada tahun ini itu yang terkini itu seperti apa. Nah, ini dijelaskan juga di dalam state of the art. Nah, kemudian yang kedua adalah roadmap. Nah, ini tidak kalah penting. Nah, roadmap ini adalah rencana bertahap yang menggambarkan arah pengembangan penelitian dan teknologi di masa depan. Nah, ini nanti hubungannya dengan propose method kita atau metode usulan kita dalam menyelesaikan masalah di dalam penelitian tadi. Nah, di dalam roadmap itu harus bisa menjawab akan dibawa kemana penelitian ini dalam beberapa tahun ke depan. Sehingga isi dari roadmap penelitian itu ada tahapan perkembangan teknologi atau dalam riset per tahun misalnya atau target luaran tiap fase, kemudian jalur menuju implementasi atau komersialisasi itu bagaimana, serta arah riset jangka panjangnya itu nanti bagaimana. Jadi dalam roadmap itu nanti ada luaran-luaran yang nanti ada yang dihasilkan dan yang akan direncanakan. Nah, kurang lebih contohnya seperti ini untuk roadmap. Nah, ini adalah roadmap yang sudah pernah lolos, yang pernah kami ajukan dan lolos adalah seperti ini contohnya misalnya. Nah, di sini yang berwarna orange ini adalah perjalanan penelitian kami dan publikasi kami yang membentuk model atau membentuk ilmu-ilmu menghubungkan ilmu-ilmu yang membentuk dari usulan gitu ya. Nah, ini adalah usulan-usulan. Nah, kalau misalnya jangka waktunya 3 tahun berarti usulan dalam 3 tahun ini atau mungkin kalau 1 tahun ya 1 tahun saja sesuai dengan kebutuhannya. Kemudian di sini juga disesuaikan dengan payungnya. Nah, kalau misalnya payungnya ini hubungannya dengan perguruan tinggi berarti ini berhubungan dengan rencana strategis penelitian institusi atau kalau misalnya disesuaikan dengan penelitian PRN, payung PRN, penelitian atau payung riset nasional, prioritas riset nasional, maka di sini juga disesuaikan dengan PRN. Terus di sini juga disampaikan perencanaan bahwa nanti itu model atau mungkin hasil riset yang kita lakukan itu adalah pada pengembangan apa gitu ini kita sampaikan di sini. Nah, setidaknya ini dalam 3 sampai 5 tahun ke depan.
Kemudian, ini kalau misalnya kita bandingkan ya antara antara, state of the art dan roadmap. Jadi ini adalah perbandingan, dari aspek-aspek arah waktu, fokus, tujuan, menjawab menjawab apa, peran dalam, proposal. Nah, ini bahwa arah waktu itu sesuai dengan kondisi saat ini untuk state of the art, sementara roadmap itu adalah rencana ke depan. Sementara, fokusnya untuk state of the art itu adalah penelitian yang sudah ada. Sementara roadmap-nya adalah tahapan yang akan dilakukan gitu. Kemudian, tujuannya kalau state of the art adalah menunjukkan gap dan perbedaan, sementara untuk roadmap adalah menunjukkan strategi dan target. Sementara aspek adalah menjawab apa yang sudah dilakukan, sedangkan roadmap adalah apa yang akan dilakukan. Dan peran dalam proses, dalam proposal state of the art itu sebagai dasar, dasar ilmiahnya, kemudian roadmap itu sebagai rencana eksekusi riset jangka panjang berdasarkan dasar akademik yang sudah disampaikan di dalam state of the art. Nah, kemudian yang terakhir adalah metode. Jadi metode itu wajib dilengkapi dengan diagram alir penelitian yang menggambarkan apa yang sudah dilaksanakan dan yang akan dikerjakan selama waktu yang diusulkan. Nah, ini adalah contoh metode dalam siklus begini. Ini juga kami menyampaikan apa yang sudah kami lakukan, baik orang lain, penelitian lain atau penelitian kami. Kemudian di sini menjelaskan tahap-tahapnya sampai dengan perencanaan luaran gitu. Dan hal yang penting juga sebagai pelengkapnya adalah pembagian tugas yang jelas bisa ditampilkan atau dinarasikan, ditampilkan bentuknya bisa seperti ini. Jadi ada ketua sebagai apa, anggota sebagai apa, dan jadwal pun di dalam pembuatan jadwal atau penyusunan jadwal harus sesuai dengan metode, tahapan metode yang sudah kita usulkan. Jadi harus sinkron. Kemudian berdasarkan lini masa harus kita sesuaikan langkah-langkahnya itu sesuai dengan tahapan yang ada di dalam proposal. Kalau 1 tahun berarti 8 bulan sampai 12 bulan. Kalau misalnya 2 tahun berarti nanti ada tahun ke-1, kedua, dan seterusnya. Dan yang terakhir sebagai pelengkap adalah untuk referensi. Referensi itu harus sesuai dengan yang sudah kita citasi di dalam semua tulisan yang ada di proposal, dan untuk uh, referensinya harus sekali lagi harus sesuai dengan penomoran, atau kalau di dalam template-nya Hibah di Bima itu adalah sesuai dengan penomoran, entah itu IEEE ataupun Vancouver. Nah, itu yang bisa saya sampaikan. Jika suka dengan video ini, silahkan like, subscribe, dan komen. Terima kasih. Assalamualaikum.